mudahkan baginya ya, menuju ke surga. Sahallallahu bi tariqan ila jannah. Jadi salah satu antara adalah menuntut ilmu pada saat ini, itu ilmu syariat. Ada khotbah yang Bapak tidak dapat sampaikan kepada al-Ustaz, kami usulkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwata iman, azzakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bisa memulai kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin untuk Kitabul Fadail, kitab mengenai keutamaan-keutamaan. Setelah beberapa bulan kita membahas sebelumnya mengenai, kalau nggak salah, tentang safar, kitabul safar, adab safar. Dari kitab adab masuk ke kitabul fadail, mengenai keutamaan-keutamaan. Penting sekali kita mengetahui keutamaan suatu amal, karena nantinya keutamaan ini dijadikan sebagai harapan ya, atau tumpuan kita ketika kita melakukan sesuatu amalan. Jadi kalau seandainya seseorang mengamalkan amalan, suatu ibadah, kemudian dia tidak punya harapan ya, sesuai dengan yang Allah janjikan, maka dia tidak mendapatkan fadilah tersebut. Jadi syarat seseorang mendapatkan fadilah itu adalah dengan mengetahui apa fadilahnya. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu, itu bukan hanya berdasarkan rasa takut, tapi juga berdasarkan harap. Takut terhadap ancaman Allah dan berharap mendapatkan ketentuan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang rasa takut itu cepat hilang. Dan biasanya memang fitrah manusia, kalau melakukan sesuatu itu pasti ada hitung-hitungannya, apa keuntungan yang didapatkan. Kalau dia tidak jelas keuntungannya, maka berat orang melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau sejelas hitungan-hitungannya, maka orang itu biasanya lebih mudah untuk melakukannya. Nah, salah satu hal amalan yang memang mungkin karena jarang orang mengetahui fadilahnya sampai orang-orang tidak mau melakukannya, atau jarang sekali orang yang mau melakukannya, adalah keutamaan azan. Ya, fadilatul azan, keutamaan azan atau keutamaan seorang muazzin. Biasanya orang ya, terlambat ke masjid itu kalau tidak takut azan, takut jadi imam. Nah, dua ini ya biasanya menjadi penghalang seseorang untuk datang ke masjid lebih awal. Ya mungkin dikarenakan dia tidak tahu apa keutamaan menjadi muazzin atau menjadi seorang imam. Karena ini merupakan perkara luar biasa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada seorang muazzin. Ya. Jadi bukan amalan biasa-biasa azan ini, karena pahalanya begitu luar biasa. Kalau pahalanya luar biasa, berarti amalannya pun luar biasa. Dan wajar pahalanya luar biasa karena orang sangat berat untuk melakukannya. Biasanya semakin luar biasa, semakin berat untuk dilakukan. Meskipun dengan beragam alasan ya. Mereka tidak mau melakukan
azan atau menjauhi, ya, bisa jadi dikatakan menjauhi karena menunggu-nunggu. Kalau di masjid belum azan biasanya orang itu belum berangkat. Can azan kalem. Ya. Kayak beres azan, sholat sunnah dulu di rumah. Can komat, berarti can aya imam kalem kan gitu ya. Jadi saling nunggu, nu azan nunggu jamaah, jamaah nunggu nu komat dan anu azan gitu. Baik, disebut dengan azan itu apa? Azan, ya, azan kita sering ajakan. Terus seruan. Ya, secara bahasa sebenarnya baik azan ataupun iqomah itu maknanya sama, yaitu al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman, ya, bahwa ini sudah waktunya untuk sholat. Jadi maqasid dari adanya azan adalah adanya pemberitahuan ini sudah waktunya azan, maqasidnya. Cuman pertanyaannya begini, kalau seandainya kita gantilah, yang penting orang tahu ini waktunya sholat, tidak perlu ada muazin, kita setel alarm, alarmnya itu alarm azan, langsung masuk ke mic. Jadi tiap waktu azan otomatis masjid itu mengumandangkan azan. Boleh tidak seperti itu? Ya kan? Kalau seandainya waktunya azan, karena misalkan terlalu sibuk lah, ya, orang-orang di sini mungkin lebih sibuk dari malaikat, sibuk tersempat adan-adan azan. Nah, langsung di setel ya alarm. Tiap waktu azan disada hurung. Ya sebut disada ada. Ini program ya, disada hurung azan. Ya, tidak telat, langsung disada. Itu boleh atau tidak? Karena maqasidnya sudah kena kan gitu ya. Maqasid dari azan itu al-i'lam, memberitahu ini sudah waktunya masuk sholat. Boleh? Mau dicoba? Ya nanti kita bahas ya, apakah itu boleh atau tidak kan gitu. Karena banyak sekali orang yang menggunakan alarm di HP-nya, alarmnya alarm azan, tiap waktu azan disada. Tapi itu sholat. Ya. Ini lihat ya, nanti maqasidnya apakah betul sudah kena atau tidak. Ada beberapa masalah juga dalam masalah fiqih azan yang dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya. Yaitu pertama mengenai lafaz taswib. Di sini sebelum pembahasan hadis, keutamaan hadis, ada masalah fiqhiyah yaitu masalah taswib. Yaitu masalah lafaz as-salatu khairun minan naum. Ini katanya ada dua versi pendapat. Pertama dikumandangkan ketika azan awal, yang kedua ketika azan subuh. Yang benar itu azan awal atau azan subuh? As-salatu khairun minan naum. Hah? Azan awal. Azan subuh ada gak di sini? Yang azan tadi subuh di sini pakai as-salatu khairun minan naum tidak? Ente tara jadi begitu. Memang ada dua versi pendapat. Ya. Versi pertama itu dikumandangkan di azan awal berdasarkan hadis bahwa ketika kita mendengar azannya Bilal bin Rabah, ya, itu kita harus melanjutkan makan dan minum. Berarti itu bukan azan subuh, tapi azan awal, membangunkan untuk sahur. Kemudian kalau mendengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum baru kita berhenti karena itu azan subuh. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan yang pertama kali mengumandangkan as-salatu khairun minan naum adalah Bilal bin Rabah. Nah, maka kesimpulannya katanya ini adalah azan awal as-salatu khairun minan naum karena yang mengumandangkannya adalah Bilal bin Rabah. Cuman kata Syekh Utsaimin, pertanyaannya begini. Di sana ada perintah kalau mendengar azan Bilal, makanlah, minumlah, berarti sahur. Berarti ini dikumandangkan ketika bulan Ramadan. Berarti Bilal azan awal itu ketika Ramadan. Sedangkan di luar Ramadan Bilal adalah azan subuh. Karena muazin awal itu adalah Bilal. Berarti azan subuh itu adalah Bilal bin Rabah kata Syekh Utsaimin. Berarti di Ramadan memang Bilal, tapi di luar Ramadan memang di azan awal, tapi di luar Ramadan itu di azan subuh. Maka kalau Syekh Utsaimin pendapatnya as-salatu khairun minan naum lebih tepat di azan subuh dibandingkan azan awal. Ya.
Jadi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan kalau ada yang taswib itu di azan awal atau di azan subuh. Yang bermasalah itu orang yang tidak mendengar taswibnya, di azan awal ataupun di azan subuh, karena kebangunnya kesiangan kan gitu. Adzan subuh kalewat, adzan awal komo kan gitu. Itu teh apa taswibnya di mana gitu. Pas saya we pangheulaan kan gitu. Biasanya gitu teh. Nah, kalau seandainya kita mau lihat apa keutamaan seorang muazin, di sini disebutkan hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ya'lamun nasu, kalau seandainya orang tahu. Nah, kalau seandainya orang tahu, berarti ini keutamaan orang yang tahu. Orang harus tahu. Karena kalau tidak tahu dia tidak mau melakukan ibadah tersebut dan tidak mendapatkan fadilahnya. Kalau orang tahu, maafin nidai, pahala yang disediakan bagi orang yang azan, wasofil awali, dan yang sholat di saf pertama, summalam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya untuk azan atau mendapat saf pertama, illa an yastahimu alaihi, kecuali dengan cara diundi, lastahamu ilaihi, pasti mereka melakukan undian. Walau ya'lamu nama fit tahjiri, dan kalaupun mereka tahu apa yang ada dalam tahjir itu takbiratul ihram imam, lastabaku ilaihi, pasti mereka akan bersegera melakukannya. Walau ya'lamu nama fil atamati, dan kalau mereka tahu tentang keutamaan sholat isya diakhirkan, wasubhi, dan sholat subuh, la tauhuma, pasti mereka akan mendatanginya, walau habwan, meskipun dalam kondisi harus merangkak. Jadi kalau seandainya orang tahu mengenai keutamaan pertama azan, kedua shaf pertama, ketiga mengenai tahjir itu takbiratul ihram imam, keempat atamah, yaitu sholat isya diakhirkan, kelima sholat subuh berjamaah. Kalau orang tahu mengenai keutamaan ini, mereka tidak mau ketinggalan ya, atau melewatkannya. Karena begitu luar biasanya pahala orang-orang yang mendapatkan ini. Nah, pertama, azan. Kalau seandainya orang tahu mengenai keutamaan azan, pasti mereka akan melakukannya. Kalau tidak mereka dapatkan, kecuali dengan cara diundi, pasti akan diundi. Ini pernah terjadi ketika penaklukan kota Al-Maqdis, ya, Baitul Maqdis, di mana pada waktu itu banyak sahabat yang ingin azan. Karena sebuah kehormatan, orang pertama kali azan di Baitul Maqdis. Orang banyak, akhirnya diundi. Siapa yang mau menjadi muazin, diundi, dan yang dapat adalah Bilal bin Rabah. Ya. Kalau misalkan kita tanya, nah di dia betul gitu lah, misalkan perebut abihula azan, abihula jika baru kan gitu ya. Nah, do itu mah perebut tepedah di Baitul Maqdis atau di Baitul Haram, bukan di dia kan gitu. Da sahabat ke lamun adan di dia mau perebut cenah gitu. Nah, si cobaan lamun adan Baitul Haram sanggup moal di Mekah atau ke Darengdeng. Kan gitu ya. Jadi sahabat pun saking taunya, ini karena taunya pahala azan, mereka itu sampai berebut, sampai akhirnya diundi. Siapa yang menang? Keluar Bilal bin Rabah. Ini sahabat, orang yang sangat tahu mengenai keutamaan azan. Kita tidak pernah menemukan peristiwa tersebut di daerah kita karena mungkin tidak tahu mengenai keutamaan azan. Kemudian yang kedua, keutamaan shaf pertama. Shaf pertama itu adalah yang di belakang imam, bukan ya masih mending lah kan gitu di jero. Karena kalau posisi sholat di Masjidil Haram, terkadang orang itu berebut bukan dekat dengan imam, tapi dekat dengan Ka'bah. Karena bisa dia itu di shaf pertama, di shaf kedua, tapi lebih dekat ke Ka'bah daripada imam. Karena kan imam itu agak belakang ya. Kemudian mutar, itu yang berebut itu dekat dengan Ka'bah, bukan dekat dengan imam. Padahal dalam Majma' Zawaid, Ibnu Hajar Al-Haythami menyatakan kalau ada orang yang sholatnya lebih depan dari imam meskipun di depan Ka'bah, maka hukum berjamaahnya pun menjadi batal. Ya, tidak menyetujui itu. Perebut orang Indonesia mah dekat dengan Ka'bah. Padahal yang utama itu dekat dengan imam. Tapi jauh-jauh biasa namanya.
Da bisi naon pas ngariung imamna mundur disuntrungkeun di depan deket jeung imam kan gitu jadi imam. Jadi pajuru-juru. Padahal yang paling utama itu adalah ya mayalil imam, yang di belakang imam itu yang paling utama. Orang yang paling utama salat itu adalah yang di belakang imam. Makanya yang diposisikan di belakang imam itu harus yang paling utama juga orangnya. Terutama orang yang paling baik hafalannya. Karena kalau seandainya orang yang di dekat imam itu orang yang tidak tahu mengenai Quran, ke imam pabaliut bacaana tidak bisa membenarkan. Mau apa pang tukang nak ngagorowok manya. Nah, ini jadi harusnya orang yang paling tahu terhadap Quran itu mereka yang paling datangnya paling awal. Ulah paling akhir tapi hayang panghapayuna bukan. Datangnya paling awal dan dia duduk paling depan. Ulah oge paling awal tapi duduk paling belakang. Kalau kata Ibnu Qayyim, kana ajhala bis sunnah. Dia itu orang yang paling bodoh mengenai sunnah kalau seperti itu. Ya. Karena sop pertama ini pahalanya besar. Nanti ada pembahasan khusus yang ini. Kemudian yang ketiga tahjir. Keutamaan tahjir itu mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi orang yang mendapatkan takbiratul ihram imam itu pahalanya tidak bisa disamakan dengan sholat dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi Abdullah bin Umar kalau terlewat takbiratul ihram imam, dia menggantinya dengan sholat sunnah dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya gini, kalau seandainya Ibnu Umar terlewat takbiratul ihram imam di sholat zuhur, maka dia mengganti supaya dapat pahalanya itu dengan sholat sunnah dari zuhur sampai asar. Dan itu pun tidak akan terganti katanya, kata Abdullah bin Umar. Cuma ngarah terjauh teuing diganti dengan seperti itu. Ini pentingnya takbiratul ihram imam. Jadi bukan pahala sepele kalau seperti itu. Sanggup gak kita kalau sholat dari zuhur sampai asar? Ya, jarang sekali orang sanggup. Tapi kita bisa mendapatkan yang lebih dari itu pahalanya, yaitu dengan mendapatkan takbiratul ihram imam. Cuman jarang oge nu sanggup teteh itu. Ya karena nungguan qomat. Qomat rek beres urang kerek cangkat bari lumpat ya ka dieu kan gitu. Sing tinggalin rakaat. Itu kacau kalau seperti itu ya. Karena yang paling utama itu tahjirnya, takbiratul ihram imam. Kemudian yang keempat atamah. Atamah itu kalau orang Arab dalam bahasa Arab itu terkadang tidak disebut isya di sini tapi disebut atamah supaya tidak ada ambigu karena terkadang maghrib pun disebut isya. Ya. Maghrib pun disebut isya. Ya. Tapi ini disebut atamah khusus untuk menunjukkan utamanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah karena sebutnya la atauhuma pasti mendatangi masjid untuk berjamaah di dalamnya yaitu sholat isya dan sholat subuh. Karena kalau kita dapat sholat isya berjamaah tepat waktu ya, bersama imam komplit ya dari takbiratul ihram sampai selesai itu pahalanya sama dengan sholat satu malam tanpa henti ya. Satu malam tidak henti bukan berarti orang itu kudu sholat tahajud ya tapi ini pahalanya fadilahnya. Tapi kalau sholat subuh 2 kali lipatnya sholat subuh berjamaah di masjid ya, itu 2 kali lipat dari sholat isya. Cuman sayang biasanya sholat subuh teh paling sedikit. Kebanyakan masjid. Kalau di sini mungkin yang paling sedikit zuhur dan asar ya. Karena masih di luar gitu ya. Jadi ini kalau seandainya orang tahu mengenai fadilahnya, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya walau habwan meskipun dalam kondisi merangkak. Berarti dia tidak bisa jalan. Soksana yang kudu merangkak sekalipun, kalau apa pahalanya luar biasa pasti datang. Coba umumkan besok. Yang sholat subuh berjamaah di sini mendapatkan Pajero Sport hiji ewang. Lamun aya nu teu damang ka dieu moal. Kan gitu ya. Meskipun dalam kondisi merangkak pasti datang Pajero Sport sana kan gitu. Irah deui. Tapi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Salat sunnahnya saja disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat berjamaahnya. Allah tidak menyebutkan pahalanya karena apa? Bandingannya saja sholat sunnahnya sudah seperti itu. Apalagi sholat subuhnya. Makanya la atauhuma walau habwan. Kita akan mendatanginya kalau tahu pahalanya walau habwan walaupun harus dalam keadaan merangkak. Saking besarnya pahala
yang akan kita dapatkan. Nah, ini pembukaannya ya, keutamaan mengenai orang yang mendapatkan azan saf pertama. Jadi kalau tidak bisa azan, minimal kita mendapatkan saf pertama. Kemudian kalau tidak saf pertama, minimal kita mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya, ulah mas buker wae ya. Kemudian yang paling utama juga kita perkekan gitu ya. Itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau tidak kelewat ini, yang 5 ini udah luar biasa gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis kedua, wa an Muawiyah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mengatakan, al muadzinuna, orang yang azan, ini bukan sesekali azan ya. Muazzin itu kalau dalam bentuk bahasa Arabnya isim fa'il. Kalau disebutkan bentuk isim fa'il, itu biasanya orang yang terbiasa melakukannya. Muadzin itu orang yang terbiasa azan. Atwalun nasi anaqan, orang yang paling panjang lehernya, yaumul qiyamati, pada yaumul qiyamah. Jadi muadzin, orang yang terbiasa azan, nanti di yaumul qiyamah lehernya paling panjang. Tapi jangan diukur dengan ukuran dunia. Kalau kita lihat orang lehernya paling panjang, gimana dia? Lanyang aja kan gitu. Kalau kita ukurannya dunia, sama seperti ungkapan hadis, kalau seandainya kita melihat bidadari surga, itu katanya sumsumnya terlihat dari kulit luarnya. Jadi sumsum betisnya itu terlihat dari kulit luarnya. Namun orang ningali perempuan, anu katingali sumsumna gelis atau sieun? Wah, sendal bolong. Kalau ukurannya dunia. Nanti penilaiannya akhirat. Kita tidak bisa membayangkan. Cuman di sini hadis secara zahir menjelaskan orang yang paling panjang lehernya pada yaumul qiyamah. Ada yang mengatakan karena di yaumul qiyamah itu kan orang akan sangat dekat dengan matahari. Akhirnya banyak keringat. Banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, maka leher panjang itu sebagai keutamaan tidak akan tenggelam. Kedua, ada yang mengartikan leher panjang itu sebagai bentuk cepatnya dia masuk ke dalam surga. Karena seperti burung, kalau semakin panjang lehernya, semakin cepat terbangnya katanya. Jadi dia adalah termasuk orang yang paling cepat masuk ke dalam surga. Ketiga, ada pula yang mengatakan yang paling tinggi derajatnya. Karena maksud leher itu untuk menunjukkan kepala. Kepala itu adalah mahkotanya. Jadi paling tinggi derajatnya surga, salah satunya adalah orang yang suka azan. Keempat, ada yang pula mengartikan di sini orang yang paling banyak pengikutnya. Karena kan dia biasa memanggil azan orang untuk sholat. Sehingga di yaumul qiyamah orang yang datang ke masjid atau orang yang mendengar azannya itu menjadi pengikutnya pada yaumul qiyamah. Berarti dia menjadi seorang pemimpin nanti di surga. Muazzin itu. Jadi muazzin ini bukan sebutna teh bukan sampingan. Ya, muazin itu bukan kerjaan sampingan, namun sempat ada namun henteu nya kumaha gitu. Bukan itu. Muazin itu ada disebutkan sunnahnya rotib. Ada orang yang memang tugasnya memang azan. Ya. Makanya dulu ada istilah muharrar atau marbot di orang. Jadi orang namun istilah marbot biasanya naon? Tuang ngepel kan marbot ya. Bukan, sebenarnya marbot itu adalah yang mengurus seperti waktunya azan, dia yang azan. Marbot itu seperti itu, muharrar itu terbebas dari urusan belenggu dunia, fokus untuk mengelola masjid. Kan di orang disebut marbot ya tukang beberes, gue inget nanti gitu. Padahal yang bertugas marbot itu selain beberes, memang bagian dari gitu ya, mengurus kebersihan masjid. Tapi azan itu juga bagian dari tugas marbot juga. Jadi ada marbot azan, marbot beberes, semuanya mulia. Ya, mulia. Bahkan Siti Maryam dulu dihibahkan oleh ibunya untuk menjadi seorang marbot, gitu ya, muharrar. Nah, adzan ini keutamaannya adalah memiliki leher yang panjang. Tapi untuk di dunia orang yang lehernya panjang belum tentu dia suka azan, belum tentu. Ya. Hadis selanjutnya, Wan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Ini dia seorang tabi'in.
Anna Aba Sa'id al-Khudri, bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, mengatakan kepadanya, inni araka tuhibul ghanam, aku melihatmu suka pada lembu, ya, kambing, resep ngurus kambing, wal badiyata, dan sering menyendiri di gurun. Fa idza kunta fi ghanamika, jika kau sedang mengurus kambingmu, au badiyatika, atau di tengah gurun, fa'adzin tali salati, maka azanlah untuk salat. Farfa sautaka bin nida, dan tinggikan suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzini, karena tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara orang yang azan, jinnun, baik jin, wala insun, atau manusia, wala syai'un, atau apapun juga, illa syahidalahu yaumal qiyamati, kecuali pasti akan memberikan persaksian pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Aku mendengarnya seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang, pertama, bahwa salah satu kebiasaan sahabat itu diantaranya adalah menyendiri di gurun. Alamun urang mah menyendiri di gunung. Tafakur. Bukan piknik, tafakur. Menjernihkan pikiran dan hati. Biasanya orang yang suka menyendiri dan bertafakur itu, kata Umar bin Khattab, hatinya lebih bersih, pikirannya lebih jujur, lidahnya pun lebih fasih katanya. Jadi orang yang biasa seperti itu, jadi terkadang kita pun perlu ya seperti itu, menyendiri di gunung, di gurun, di lamun haji teh piknikna mending hiking di Gunung Uhud mendingan gitu kan, menyendiri lah gitu ya, menjernihkan pikiran. Tapi di sana disebutkan kalau kau sedang berada di gurun atau sedang mengembala kambing, meskipun sendiri, fa'adzin tali salati, maka azanlah. Jadi meskipun kita sendiri, tetap disyariatkan untuk azan. Dan kedua, farfa sautaka lin nida, tinggikan suaramu ketika azan. Jadi ketika azan itu pertama harus tinggi, kedua meskipun sendiri tetap disyariatkan azan. Jadi ketika di gurun sekalipun, di gunung sekalipun, kita hanya seorang diri, tetap disyariatkan azan. Karena ketika kita azan, siapapun yang mendengar azan kita, mereka akan menjadi saksi kita pada yaumul qiyamah. Baik itu bangsa jin, ya, jin pun mendengar azan kita. Bangsa manusia, kemudian benda mati sekalipun, bahkan dalam riwayat tembok sekalipun, itu akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Sampai para ulama berbeda pendapat mengenai pahala terbesar itu orang yang azan atau imam. Yang rajih justru adalah muazzin. Karena imam itu hanya mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya saja. Sedangkan muazzin mendapatkan pahala semua orang yang mendengar azannya. Di semua orang yang mendengar azan dirinya kemudian sholat, pahala sholatnya dia dapatkan si muazzin itu. Namun sekali azan tenu sholat 400 orang, dia mendapatkan pahala 400 orang sholat. Saking banyaknya, besarnya pahala seorang yang azan. Sekali sholat pahalanya 400 sholat. Beda dengan imam. Kalau imam hanya yang datang ke masjid saja, berarti pahala terbesar itu untuk orang yang azan. Bahkan sejauh orang mendengar, ya, semakin keras suaranya, maka semakin banyak yang mendengarkan. Hewan sekalipun itu mendengarkan azan. Jin sekalipun mendengarkan azan. Maka heran kalau ada manusia yang tidak mau mendengarkan azan. Elehku jin, ya, elehku hewan gitu ya. Karena jin itu benar-benar faham ya ketika waktu menjelang azan. Nanti akan dibahas ya bagaimana jin bersiap-siap ketika mau mendengarkan azan. Kalau manusia sok aya siap-siap tuh lah tere azan. Paling elus ada deui kan gitu ya. Mendengar azan itu siap-siap itu kecuali kalau mau buka. Pasti siap-siap itu. Ya, posisi makan, siap-siapnya bukan posisi sholat. Jadi sebenarnya manusia itu pada waktu ini memang bisa kalah oleh jin, bisa jadi ya. Kalah oleh bangsa jin. Bangsa jin lebih soleh dibandingkan bangsa manusia. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nudiya bis salati, jika dipanggil untuk salat, maksudnya mau menjelang azan, disebutkan di sini hadisnya, adbara syaitanu, maka setan akan lari terbirit-birit, walahu duratun, sambil kentut. Dilamun mendengar azan terus hitut berarti sah eta. Jadi setan itu kalau mau mendengar azan itu langsung lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut. Sok disada setan mah hitut nate. Ini dalam kasus ini karena mendengar azan. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mau mendengar azan. Sampai di tempat yang tidak ada azannya. Jadi kalau sebuah daerah tidak azan, eta teh tempat penyumputan setan kan. Karena setan itu lari. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai jauhnya itu 35 mil. Ya. Seberapa kilo tadi? 2.500 kilo mungkin ya. Saking jauhnya karena dia tidak mau mendengarkan azan. Ya. Fa idza qudiyan nida, apabila adzan selesai, akbala, dia datang kembali. Hatta idza suwiba lis salati, sampai ketika iqamah dikumandangkan, adbaro, dia lari lagi. Hatta idza qudiyat taswibu akbala, kalau selesai qomat dia datang lagi. Ka masjidai. Hatta yukhtira bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membisikkan seseorang dengan hatinya itu, yaqulu, dengan mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Malamnya kun yudkar min qablu, sampai dia mengingat sesuatu yang belum diingatnya. Hatta yadhalla rajulu mayadri kam sholat, sampai seseorang tidak tahu atau lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Jadi ketika mendengar azan, setan itu lari. Jadi kalau ada orang ngeriung di masjid wae, waktu azan malah pulang, itu apa? Setan itu ya. Karena setan itu lari kalau mendengarkan azan. Nah, dari riwayat ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud li Ahkamil Maulud, dia mengatakan salah satu fadilah, ya, ini untuk yang mengatakan ada ya, hadisnya hasan kalau Imam Ibnu Qayyim ya, mengenai mengazani bayi. Mengapa kita mengazani bayi katanya? Karena setan itu datang untuk menyentuh bayi itu. Jadi dicirian, wah ya, berudak urang sana gitu. Dicepengan kan ubun-ubunnya itu atau pusarnya sampai bayi itu menangis. Nah, kata Ibnu Qayyim, untuk mengusir setan dalam mengganggu anak kita itu dengan azan. Karena ketika mendengar azan setan akan pergi. Ya. Jadi itu fadilah, keutamaan menurut Ibnu Qayyim ya. Kalau yang tidak mempercayainya ya nggak usah dilakukan gitu. Ibnu Qayyim hadisnya hasan. Tapi banyak pula yang mengatakan hadisnya dhaif. Ya. Tapi kalau Ibnu Qayyim hadisnya hasan. Dan salah satu syawahidnya, penguatnya adalah hadis ini. Bahwa setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan azan. Tapi lamun ini setan khusus dari bangsa jin. Ya, setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa manusia tidak akan terusir dengan azan. Aya maling azan melompat moal. Santai wae gitu ya. Karena apa? Nul boga imah lamun aya azan taraharudang cenah tak santai wae maling deh gitu ya. Nah ini fadilah untuk azan, ya, mengusir setan. Tapi boleh nggak lamun anu kasurupan ku urang di azanan? Anu kasurupan ya, kurang di azanan. Boleh tidak? Karena kan azan itu mengusir setan. Ya. Bisi imah aya nyobaan, pakai enak. Jadi bahan percobaan ya kan gitu ya. Aya anu kasurupan ku urang di azanan. Leuheung mun kabur kumaha ikut salat kan gitu ya. Ngilu salat dia jin Islam sana kan gitu. Jadi azan itu memang bisa mengusir setan, tapi walau alam ya, kalau ada orang yang seperti itu tadi kesurupan atau pura-pura kesurupan di azanan, apakah akan lari setannya atau tidak? Ya. Kemudian dalam hadis ini pula ada pernyataan bahwa setan itu menggoda manusia untuk melupakan sesuatu, melupakan sholatnya tapi mengingat yang lain. Sampai manusia itu akan mengingat sesuatu yang dilupakannya di luar sholat. Maka kalau orang lupa sesuatu, ingat-ingat pas sholat, pasti ingat. Ya.
Sampai ada seseorang datang pada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, aku kehilangan uangku 3.000 dirham." Banyak ya 3.000 dirham. Aku lupa nyimpannya di mana. Kata Abu Hanifah, "Salatlah. Ya, kau pasti mengingatnya." Kemudian dia salat. Ya, kemudian salat, selesai dari salat, "Wahai Abu Hanifah, kau benar. Selesai salat, aku mengingatnya, aku nyimpan di mana." Berarti Allah mengabulkan doaku. Kata Abu Hanifah, "Bukan, itu tanda setan berhasil menggodamu," katanya. Gitu ya. Jadi kalau kita memang mengingatnya di sholat, setan mah dibantuan untuk mengingat supaya kita tidak fokus ketika sholat. Ya. Seperti anekdot orang yang lupa nyimpan uang, di mana uangnya gitu. Ingat pas sholat mah, oh nyenak kopeah, gitu. Tidak cukup ingat, dicobaan dikodok, benar gitu ya. Itu sudah membatalkan sholat gitu. Memang tugas setan seperti itu, mengganggu orang yang sholat supaya tidak fokus. Supaya tidak fokus dalam sholatnya. Makanya lamun orang ada ya sesuatu yang lupa, jangan diingat-ingat ketika sholat. Meskipun harapannya besar untuk diingat, tapi itu dari setan. Sengaja supaya kita itu fokus mengingat itu dan tidak fokus ketika sholat. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumun nida', jika kalian mendengarkan azan, faqulu mislama yaqulu, katakan seperti yang dikatakan muazin. Summa sallu alayya, kemudian salawat kepadaku. Karena siapa yang salawat kepadaku 1 kali saja, Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Kemudian mintalah wasilah untukku, karena wasilah itu adalah sebuah posisi di surga yang hanya layak untuk 1 orang saja. Dan aku harap itulah aku." Karena siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia halal mendapatkan syafaat dariku. Ini mengenai adab ketika mendengarkan azan. Kalau seandainya kita mendengar azan, maka jawab azan itu. Allahu Akbar, jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Bukan ngobrol, ya, tapi jawab. Ada hadis dhaif dalam riwayat An-Nasai menyatakan siapa yang mendengar azan kemudian tidak menjawabnya, maka akan dikeluhkan lidahnya untuk mengucap la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Ya. Tapi hadisnya dhaif untungna. Ya. Untungna dhaif. Namun sahih bakal banyak di kita yang dikeluhkan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Ibnu Baz mengatakan dikhawatirkan itu benar. Sehingga para ulama sepakat salah satu penyebab su'ul khotimah itu adalah dia tidak menjawab panggilan azan. Baik dengan menjawab azannya, kemudian tidak pergi ke masjid. Jadi sebut menjawab itu, menjawab kemudian memenuhi panggilannya. Namun ngajawab, misalkan kita adzan subuh mendengar, dijawab kurang, beres adzan purum deui. Itu bukan menjawab, eta mah nembalan. Ya. Atau ngabalelah nu adzan gitu. Jadi kalau menjawab itu mendengar kemudian memenuhi panggilannya. Kemudian kalau setelah menjawab azan, bersolawat. Setelah salawat baru berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Muhammad al-wasilah. Wasilah itu posisi di surga yang hanya akan didapatkan oleh 1 orang. Hanya 1 orang saja. Dan Nabi Muhammad berharap itu beliau. Dan pasti beliau, tidak ada yang lain tentunya. Jadi kita jangan meminta al-wasilah kepada Allah, karena itu hak prerogatif untuk Rasulullah SAW. Siapa yang meminta wasilah untuk Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Itu jawabannya, balasannya. Jadi siapa yang memberikan sholawat, kemudian meminta wasilah untuk Rasul, kita berhak mendapatkan syafaat. Kalau dalam Jadul Ma'ad, Ibnu Qayyim menambahkan, selesai mendengar azan itu mengatakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kemudian sholawat. Dan yang terakhir Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Lalu kata Ibnu Qayyim, berdoalah semaumu sebelum qomat dikumandangkan. Karena antara azan dan iqamat ada waktu mustajab. Apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bagi orang yang mau menjawab dan memenuhi panggilan azan. Jadi kalau kita menunggu selesai sholat sunnah, menunggu iqamah, itu jangan ngobrol. Tapi itu waktu mustajab.
Kok mau ngobrol ngadoakeun goreng ka batur bisi mustajab. Ya. Jadi itu waktu mustajab. Sampai para ulama dulu kalau ada orang yang bertanya tentang hadis sebelum iqamah itu dicarikan. Diam katanya. Ini waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol panji gumilang sebagainya. Jangan gitu ya. Menjelang iqamah ya. Baru nanti selesai zikir, selesai sholat sunnah boleh ngobrol lagi gitu ya. Tapi kalau sebelum iqamah itu tidak diperkenankan untuk ngobrol. Karena ada doa yang tidak akan tertolak. Kemudian hadis menjelaskan mengenai status doa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ada yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahannya sahih atau tidak? Sok dibaca atau tara? Enak tipis sok aya tara? Itu riwayat siapa hadisnya? Itu riwayat Al-Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Kalau sahih Bukhari, sahih atau dhaif? Sahih. Cuman masalahnya gini. Ini kalau ada yang bertanya mengapa tidak mengamalkan itu? Karena sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh 4 orang. Jadi dulu kitab hadis itu ditulis, kemudian ada murid yang meriwayatkan kitab tersebut, yang mendapat rekomendasi dari penulisnya. Contoh ginilah, Imam Malik buat kitab Al-Muwatta. Nah, dia menyarankan 4 orang saja yang boleh meriwayatkan kitabnya. Pertama, Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Itu yang tersebar sampai sekarang. Kedua, Abdullah bin Wahab. Ketiga, Lais bin Sa'ad. Kemudian ada Muhammad Asy-Syaibani. 4 orang ini yang boleh meriwayatkan kitab Muwatta, yang lainnya tidak. Tapi terkadang di 4 orang ini ada perbedaan, baik dalam jumlah hadis ataupun lafaz hadis. Bisa jadi karena kesalahan orangnya, bisa jadi karena kesalahan orang yang menyalinnya. Karena kan disalin ya kitab itu. Sehingga terkadang ada 2 versi mengenai hadis, sama-sama riwayat Imam Malik, bahkan jumlah hadisnya pun berbeda. Termasuk dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh beberapa orang. Ada riwayat Ismaili, Al-Firbari, kemudian Abi Dzar dan seterusnya. Nah, yang meriwayatkan innaka la tukhliful mi'ad dari riwayat Bukhari ini hanya 1 orang, yaitu Al-Firbari. Yang lainnya tidak. Sahih Bukhari versi Al-Firbari. Yang lainnya tidak menggunakan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau seandainya yang lain tidak mengatakan, yang satu mengatakan ada, yang diterima yang mana? Yang lain yang sisanya. Menurut sebagian kalangan. Tapi yang lain mengatakan bisa saja diterima saja. Karena Al-Firbari itu murid terbaiknya yang meriwayatkan Imam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang mengatakan diterima, ya boleh saja. Kalau alasannya seperti itu, kalau bisa diterima. Bukan, da abi mah baheula diajarkeun kitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau memang alasannya bisa diterima karena bisa dipercaya, ya silakan. Tapi dikhawatirkan itu tashif. Tashif itu kesalahan dalam penulisan. Jadi si penyalin kitabnya nambahan. Cuman dia nggak ngeh, itu tambahan. Sebutnya idroj. Tidak paham itu selipan. Maka dia pun ikut menambahkannya. Jadi boleh diterima, boleh tidak. Tapi kalau kita tidak menerima karena alasannya lebih banyak yang tidak meriwayatkannya. Cuman masalahnya kedua, ada yang suka menggerakkan jari nggak di sini ketika tahiyat? Ada. Itu kasusnya sama dengan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kasusnya teh seorang sahabat namanya Wail bin Hujar itu belajar salat dari Nabi secara langsung. Diriwayatkan oleh 20 muridnya. Semua muridnya mengatakan yushiru bi asba'ihi, ya, berisyarat dengan telunjuknya, bisa babatihi, yan ubiha, berdoa dengan telunjuk itu. Tapi ada satu riwayat dari Zaidah ibnu Qudamah yang mengatakan yushiru bi sababatihi, ya, memberi isyarat dengan telunjuk, wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakannya, yan ubiha, sambil berdoa. Ini hanya riwayat Zaidah ibnu Qudamah, itu pun hanya dari Wail bin Hujar. Berarti di riwayat yang lainnya tidak ada tambahan menggerakkan. Diterima atau tidak?
Kalau kita mengatakan ini diterima, berarti lafadz innaka la tukhliful mi'ad pun harus diterima. Kalau ini ditolak, lafadz innaka la tukhliful mi'ad pun ditolak. Jangan sampai dia diterima kayak itu ditolak yang seperti itu. Alasannya ada memang di pesantren diajarkan sehingga gitu kan gitu. Ini problematika ya di antara kita memang luas ya. Luas fikih itu memang banyak khilafiyahnya, cuman kita harus saling memahami di sana. Yang penting kita mengamalkan atau meninggalkannya berdasarkan hujjah yang jelas, berdasarkan dalil yang jelas, berdasarkan ilmu yang jelas. Yang tidak jelas itu kalau seandainya dia mengamalkan atau meninggalkan hanya karena terbiasa seperti itu yang paling berbahaya. Ya. Nah, mungkin itu saja ya mengenai fadilah adzan, ya, keutamaan azan. Mudah-mudahan kita ya, diberikan semangat bukan untuk boro-boro azan ya. Ya minimal kita punya semangat untuk datang lebih awal ke masjid, kalaupun tidak bisa azan karena alasan suara kita misalkan tidak merdu dan seterusnya. Ya minimal kita bisa mendapatkan saf dekat dengan imam. Ya. Dan kalaupun tidak kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum pertanyaan kita tutup dulu dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Setelah zikir ada doa kita minta apa? Dibolehkan? Setelah sholat fardu, apakah boleh kita minta doa ul masalah gitu ya? Doa mengenai apa yang kita panjatkan dengan bahasa kita ya? Apakah boleh? Justru itu adalah waktu mustajab. Ya. Ba'da sholat fardu, selesai sholat fardu kemudian zikir yang disyariatkan, kemudian kita doa apa saja, itu waktu mustajab. Ya. Cuman masalahnya kalau Ibnu Jibrin tidak ada riwayat satupun yang mengatakan mengangkat tangan ketika selesai sholat fardu. Tapi sebenarnya tidak menjadi persoalan, tapi cuma tidak ada riwayatnya. Hukum asal berdoa itu boleh mengangkat tangan, tapi dikarenakan untuk ba'da sholat fardu tidak ada riwayatnya, maka tidak mengangkat tangan lebih utama. Cuman masalahnya tidak mengangkat tangan bukan berarti harus menutup tangan. Masalahnya kita tadi dikabulkan doa teh, terkadang orang mah tangannya terpelungkup atau kieu ngadoa teh. Gitu nya, jadi kieukeun. Padahal kata Nabi, syarat diterimanya doa itu tangan terbuka. Jadi tidak diangkat tapi tidak boleh ditutup. Ya. Gini. Jadi tidak mengangkat tangan bukan berarti tidak membuka tangan. Namun kieu mah itu mah doa tolak bala gitu ya. Gini kan gitu tanganna teh. Urang mah kadang semua doa komentar tapi isinya tolak bala hungkul kieu kan gitu ya. Ditutupkeun. Itu keliru juga gitu. Jadi tidak mengangkat tangan bukan berarti tidak membuka tangan. Karena itu adab dalam berdoa. Kalau suka jenazah atau ada juga gimana? Ya. Apakah mengazani mayit ada riwayatnya atau tidak? Yang saya tahu mengenai syariat azan itu tidak ada mengusir setan ketika mengubur mayit. Yang masalah azan untuk bayi itu ada riwayatnya, cuma diperselisihkan. Kalaupun mau mengamalkan dipersilahkan. Tapi untuk yang mayit itu ternyata para ulama menjelaskan tidak ada satu hadis pun, baik yang sahih ataupun yang dhaif. Yang dhaif pun tidak ada itu mah, gitu ya. Ya, apakah boleh seorang perempuan azan? Boleh kalau laki-lakinya sudah tidak mau azan. Ya. Apa? Ya. Kalau perempuan suaranya itu aurat, maka tidak boleh azan. Kecuali kalau di dunia ini sudah tidak ada laki-laki lagi. Ya. Nah, apa yang menggantinya? Yang menggantinya justru ketaatan untuk menjaga suaranya itu pahala besar. Azan alim aurat, suri babala katakan kan itu ya. Itu bertolak belakang sebenarnya ya. Kan dilarang azan itu karena dia suaranya adalah aurat.
Jadi tidak boleh azan. Dan menjaga diri untuk tidak azan, untuk tidak mengeluarkan suara auratnya itu termasuk pahala yang besar juga. Sekali dua kali naon? Oh. Kalau di mazhab itu semuanya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman ada memang yang berpendapat cukup 1 kali. Itu kebanyakan di ulama modern. Ya. Itu kebanyakan di ulama modern. Tapi sebenarnya alasannya dua-duanya bisa diterima. Dua-duanya bisa diterima. Ya silakan kalau mau 1 kali silakan. Kalau yang 2 kali pun dipersilahkan. Karena yang 2 kali itu Allahu Akbar dihitungnya 1. Dihitungnya 1. Sedangkan yang 1 kali dihitungnya Allahu Akbar itu dihitung 2 lafaz. Sedangkan di kita diharuskan iqomah itu ganjil. Makanya dipilihnya 1 Allahu Akbar. Tapi kalau yang lain mengatakan itu satu paket Allahu Akbar itu dihitung 1. Maka dihitung sudah ganjil katanya gitu. Itu bedanya di sana. Yang menentukan qomat siapa? Qomat itu hak muazin. Dan yang menentukan kapan waktu qomah itu adalah imam. Imam maju baru nunjuk qomat gitu. Urang mah muazin nunjuk imam. Meskipun riwayatnya boleh ya. Kondisi masih duduk kemudian qomat boleh. Cuman masalahnya yang hak ya menunjuk untuk qomat dan tidak itu adalah imam. Ya masalahnya eta gitu. Makanya kita itu harus punya imam rotib di sana, imam tetap dan imam badal. Ya. Kalau yang ada dengan qomat itu sepakat harus orang itu. Hak qomat itu orang yang azan. Kalau yang azannya mempersilahkan orang lain diperbolehkan. Orang mah paheula-heula qomat ngarah teu jadi imam kan gitu. Buru-buru qomat ngarah teu jadi imam kan gitu. Apa? Bisa juga kan gitu. Nah, terkadang yang menentukan qomat itu persib juga bukan hanya imam. Paket komplit gitu. Ya itu sah saja tapi tidak nyunah. Sah saja tapi tidak nyunah. Bahkan ada adan, qomat, imam, makmum eta keneh. Di masjidnya sarangan gitu. Aya gitu. Ya memang unik ya Indonesia, memang segala aya gitu.